Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo adik-adik. Bagaimana kabarnya? Nah, kira-kira pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa saja ya, Kak? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pengisian SKU penegak Bantara. Nah, seperti yang adik-adik tahu, bahwa di penegak itu ada dua tingkatan. Yang pertama ada tingkat Bantara dan yang kedua ada tingkat Laksana. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Devani dan Kak Dava akan menjelaskan tentang tata cara pengisian SKU Bantara. Oke, langsung saja tanpa membuang waktu, kita lanjut ke materinya. Kalau dicermati baik-baik ya. Jadi, pada SKU penegak Bantara itu terdapat 23 poin yang harus adik-adik penuhi agar mencapai tingkatan Bantara. Nah, kita langsung saja bahas satu persatu poin-poinnya ya, tolong dicermati dengan baik. Sebelum memulai pembahasan pada poin-poin yang akan adik-adik capai, sebelumnya kakak akan membacakan terlebih dahulu tentang ketentuan pengisian SKU Bantara. Jadi di sini ada 6 ketentuan yang harus adik-adik taati. Yang pertama, ujian SKU dilakukan secara perorangan, satu demi satu, tidak secara berkelompok. Yang kedua, ada butir-butir SKU yang harus dilakukan secara berkelompok, tetapi penilaian tetap dilakukan secara individu atau perorangan. Lalu ketentuan yang ketiga, yaitu waktu dilakukan atas kesepakatan antara penguji dan peserta yang akan diuji. Lalu ketentuan yang keempat, yaitu butir SKU yang diujikan tidak harus urut, sesuai dengan kehendak peserta saja. Lalu poin yang kelima, ujian SKU bisa ke pembina atau orang dewasa yang berkompeten di bidangnya. Yang keenam, tidak boleh seorang calon penegak dinyatakan lulus SKU tanpa melalui ujian. Jadi adik-adik semua harus melalui ujian dengan ketentuan yang tadi kakak bacakan. Untuk pengisian SKU penegak Bantara, pada poin pertama yaitu mencakup tentang agama. Yaitu yang pertama adalah agama Islam. Seorang pramuka penegak dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Untuk pencapaian pengisian SKU, yang pertama dapat menyebutkan rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam rukun iman dan rukun Islam. Yang selanjutnya, seorang pramuka penegak mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Untuk pencapaian pengisian SKU, yang pertama dapat menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Yang kedua, setiap saat melakukan sholat wajib dan dilanjutkan dengan sholat sunnah. Yang ketiga, menyebutkan minimal 5 jenis sholat sunnah dan tata caranya. Seorang pramuka penegak mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam puasa. Untuk pencapaian pengisian SKU-nya, yang pertama dapat menjelaskan hikmah puasa. Yang kedua, dapat menjelaskan jenis puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang ketiga, dapat menjelaskan syarat wajib puasa. Yang keempat, dapat menjelaskan syarat sah puasa. Kelima, dapat menjelaskan rukun puasa. Seorang pramuka penegak tahu tata cara merawat jenazah atau tasbihul jenazah. Untuk pencapaian pengisian SKU, yang pertama, dapat menyebutkan hukum merawat jenazah. Yang kedua, dapat menyebutkan tasbihul jenazah atau tata cara merawat jenazah. Selanjutnya, seorang pramuka penegak dapat membaca doa ijab kabul zakat. Untuk pencapaian pengisian SKU, dapat menyebutkan doa ijab kabul zakat fitrah. Yang terakhir yaitu seorang pramuka penegak dapat menghafal minimal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Untuk pencapaian pengisian SKU yaitu dapat menyebutkan dan menjelaskan sebuah hadis. Untuk poin 1 yang memuat tentang agama, bagi adik yang beragama selain Islam dapat mengujikan poin tersebut kepada guru agama masing-masing dan mendokumentasikannya. Setelah membahas tentang poin yang pertama, kita langsung lanjut ke poin yang kedua, yaitu berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sesama teman. Jadi pada poin yang kedua ini, kita diharapkan adik dapat berani mengungkapkan saran dengan sopan dan santun tanpa menyinggung teman. Lalu adik juga dapat mengungkapkan alasan. Dan yang ketiga, adik dapat memilih kata-kata yang tidak menyinggung temannya. Tahu waktu yang tepat untuk menyampaikan kritikan. Dan yang terakhir pada poin yang kedua yaitu adik diharapkan dapat membaca perasaan teman. Lalu pada poin yang ketiga yaitu dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Jadi pada poin ketiga ini, kakak harap adik-adik dapat mencapai tentang memahami tata tertib berdiskusi dan lalu turut aktif dalam suatu proses diskusi. Pada poin keempat, yaitu tentang dapat saling menghormati dan toleransi dalam bakti antar umat beragama.
Jadi, kakak harap Andi dapat mencapai tentang mengingatkan anggota lain untuk menunaikan kewajiban agamanya. Setelah itu, Andi juga tahu cara bersikap ketika orang lain melakukan kewajiban agamanya. Setelah itu, pada poin yang kelima, yaitu mengikuti pertemuan amalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan. Jadi, pada poin yang kelima ini, diharapkan Andi itu mengikuti pertemuan amalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan ya. Lalu pada poin yang keenam, yaitu ia membayar iuran kepada gugus depan dengan uang yang diperoleh dari usaha sendiri. Pencapaiannya yaitu membayar iuran pada gugus depan setiap kali kegiatan rutin mingguan dengan uang yang diperoleh dari usaha sendiri. Lalu poin yang ketujuh, yaitu dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Pencapaiannya yaitu selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Pada poin yang ke-8, itu telah membantu mengelola kegiatan di amalan. Jadi, pencapaiannya yaitu aktif dan terlibat dalam kerja kegiatan amalan. Pada poin yang ke-9, yaitu diharapkan adik-adik dapat telah ikut aktif kerja bakti di masyarakat minimal 2 kali. Pencapaiannya yaitu minimal 2 kali mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Untuk poin ke-10, yaitu dapat menampilkan kesenian daerah di depan umum minimal 1 kali. Untuk pencapaian pengisian SKU, secara per orang maupun bersama teman-temannya menampilkan salah satu kesenian daerah. Untuk poin ke-11, yaitu mengenal, mengerti, dan memahami isi AD dan ART Gerakan Pramuka. Pencapaian pengisian SKU, yang pertama, dapat menyebutkan nomor surat keputusan Presiden tentang AD Gerakan Pramuka. 2. Dapat menyebutkan pokok-pokok penting AD ART, 5 unsur terpadu kepramukaan, dan bab dalam AD dan ART. Untuk poin ke-12, yaitu dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Untuk pencapaian pengisian SKU, yang pertama, dapat menyebutkan pendiri kepramukaan dunia, sejarah pramuka dunia, dan buku-buku yang dihasilkan oleh Baden Powell. Yang kedua, dapat menceritakan masuknya kepramukaan ke Indonesia. Yang ketiga, dapat menceritakan perkembangan kepramukaan di Indonesia sampai saat ini. Untuk poin ke-13, yaitu dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lainnya dalam pengembaraan. Untuk pencapaian pengisian SKU, yang pertama, dapat memperkirakan waktu tanpa jam. Yang kedua, menjelaskan bagian dari kompas, azimut, dan back azimut. Yang ketiga, dapat membaca tanda jejak dan tanda alam. Untuk poin ke-14, yaitu dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pencapaian pengisian SKU, yaitu dapat menyebutkan butir-butir Pancasila dan menyampaikan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada poin yang ke-15, yaitu dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. Pencapaiannya yaitu dapat menjelaskan peran Indonesia dalam ASEAN, pendiri ASEAN, serta dapat menjelaskan arti dari lambang ASEAN. Pencapaian yang kedua yaitu dapat menjelaskan peran Indonesia dalam PBB, negara kelompok PBB, dan menjelaskan struktur utama PBB. Pada poin ke-16, yaitu dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. Pencapaiannya yaitu diharapkan adik-adik dapat menjelaskan dan telah melakukan salah satu kegiatan kewirausahaan. Pada poin yang ke-17, yaitu adik-adik dapat mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Pencapaiannya yaitu dapat menjelaskan proses serta menunjukkan hasil daur ulang. Pada poin ke-18, yaitu dapat menerapkan pengetahuannya tentang tali temali dan pioneering dalam kehidupan sehari-hari. Pencapaiannya yaitu dapat menggunakan simpul dan ikatan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, pada poin yang ke-19, yaitu selalu berolahraga, mampu melakukan olahraga renang gaya bebas, dan menguasai satu cabang olahraga lain. Pencapaiannya yaitu yang pertama, minimal 1 minggu sekali melakukan olahraga secara teratur. Yang kedua, dapat mempraktekkan gerakan renang gaya bebas dengan benar. Yang ketiga, dapat menjelaskan peraturan satu olahraga tim. Untuk poin ke-20, yaitu dapat menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Untuk pencapaian pengisian SKU, dapat menjelaskan di depan orang lain tentang perkembangan fisik dan psikis laki-laki dan perempuan. Untuk selanjutnya yaitu poin ke-21, dapat memimpin baris berbaris dan menjelaskan peraturannya kepada anggota sambanya. Untuk pencapaian pengisiannya, yaitu yang pertama, dapat menjelaskan 15 gerakan baris berbaris. Yang kedua, dapat memimpin baris berbaris. Untuk poin selanjutnya atau ke-22, yaitu dapat menyebutkan beberapa penyakit
infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Untuk pencapaian pengisiannya, yang pertama, dapat menyebutkan setidaknya 3 penyakit infeksi dan penyakit degeneratif beserta penyebabnya. Yang kedua, dapat menyebutkan setidaknya 3 perilaku tidak sehat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir atau poin ke-23 yaitu ikut serta dalam perkemahan selama 3 hari berturut-turut. Untuk pencapaian pengisian SKU yaitu aktif dalam mengikuti kegiatan perkemahan selama 3 hari berturut-turut. Sekian dari kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Tetap semangat untuk pengisian SKU. Nah, sebelum mengakhiri video pada kali ini, kita tutup dengan 2 kali tepuk pramuka. 2 kali tepuk pramuka.